Oke, sekarang kita bahas tentang trompet. Nah, trompet ini ada di Revelation 8 dan Revelation 9, boleh? Dan total trompetnya ini ada berapa? 7. Ada 7. Oke. Nah, di Revelation 8 ada 4 trompet, oke? Artinya Ya. Revelation 9 berapa? 3. 3 sisanya. Boleh semua? Bisa ngerti sampai sejauh ini? Gampang kan sejauh ini kan? Iya. Oke. Mari kita baca Revelation 8 ayat terakhirnya ya. Yaitu ayat 13. Boleh? Oke. Revelation 8 ayat 13. Sorry. Oke. Copy. Nah, ini dia. Oke, mari kita lihat ini ya. Dibilang di sini ada malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dan bicara dengan suara nyaring. Ada apa? Bicara apa dia? Malaikatnya? Berbicara dengan suara nyaring. Nah, itu dia ya. mereka. Ya. Jadi bumi itu akan dapat wo 1, ada 3 wo berarti kan? Satu, Woi, woi. 2, 3. Dan ini karena bunyi trompet dari 3 malaikat. Sisanya berapa malaikat lagi? 4. 2. Kan di Revelation 18 kan sudah jelaskan 4 trompet kan? Ini Revelation 8 ayat 13 ayat terakhir dari Revelation 8. Lalu dibilang akan ada wo 3 kali, ada cilaka 3 kali. Dan ini adalah hasil dari bunyi trompet 3 malaikat. Iya. Jadi trompet 3 malaikatnya bunyi trompet keberapa aja? Kira-kira yang sudah bunyi atau belum bunyi? Yang belum bunyi. Yang belum bunyi trompet keberapa aja? Kalau ini sudah 1, 2, 3, 4 sudah bunyi. Yang belum bunyi 5, 7. Boleh? Jadi wo 1 dibawa oleh trompet 5, wo 2 trompet 6, wo 3 dibawa oleh trompet 7. Bisa ngerti semua? Bisa. Dapat ya? Tunggu dulu, Gedi. Kok jadi 4 mereka? Kan 3 kali tadi di Oksan, jadi gini ceritanya. Revelation 8 itu menjelaskan 4 trompet. Jadi ayat 1 sampai 12 menjelaskan 4 trompetnya. Sudah selesai kan? Oke. Lalu dibilang ada 3 cilaka yang akan dibawa oleh 3 malaikat. Trompet dari 3 malaikat. Jadi itu trompet dari 3 malaikat trompet keberapa? 5, 6, 7. Itu dia, karena sebenarnya sisa 5, 6, 7 kan yang belum dibahas, betul nggak? Iya. Itu dia. Bagaimana bisa ngerti? Soalnya coba lihat baca mah. Yang masih akan meniup sangkakalanya, kira-kira trompet 1, 2, 3, 4 sudah atau belum? Sudah. Ya kan? Di ayat 1 sampai 12 kalau masih akan meniup sangkakalanya artinya trompet keberapa yang belum? 5, 6, 7. Boleh? Oh, jadi Get yang trompet 1, 2, 3, 4 itu di ayat 12. 1 sampai 12 mah. Wahyu 12 sampai 12. Ya, betul. 18 itu yang belum bunyi. Yang coba mah 18. Yang ayat 13 itu yang bunyinya di trompet ke 5, 6, 7 itu. Iya, betul. Ada apa di masing-masingnya? Kenapa? Ada apa di masing-masing trompet 5, 6, 7 ada apa? Ada 1, 2, 3. Ada wo, Ma, ada cilaka. Ya, boleh, Ma? Ya. Oke, bagaimana ngerti nggak ini kesimpulannya?
Dapat. Dapat. Oke, mantap. Dapat. Oke, that's good. Oke, sekarang kalau gitu kita sekarang mau bahas kelima. trompet kelima dan trompet keenam, boleh? Hmm, Oke, bisa ya. Dan di masing-masing trompet ini ada jangka waktunya, boleh? boleh. Oke, Oke. mantap. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ini Jadi oh boleh Tante Dia ada mau tanya? tadi yang bunyi trompet 5, 6, 7 hubungannya dengan tiga apa tadi? Three angel itu gimana ya? Ini kan Three. ini coba kita baca ya. Akan Mm-mm. ada cilaka-cilaka di atas bumi. Ada 3 cilakanya kan? Mm-mm. Kepada mereka yang di atas bumi karena bunyi sangkakala ketiga malaikat Bunyi sangkakala ketika malaikat. yang masih akan meniupkan sangkakalanya. Oh, jadi gini. Jadi karena si 3 malaikat itu meniupkan sangkakalanya, maka terjadilah itu tadi, wow tadi. Nah, jadi gini Tante Dia, pokoknya wo-nya ini terjadi di trompet kelima, trompet keenam, dan trompet ketujuh. Dan ini kan trompetnya tuh bukan ada tiupan trompet, ini kan kita tahu kan simbol semua kan Tante Dia. Gitu dia. Betul. Boleh ya? Gitu aja. Jadi wo kan ada 3 kali kan? Artinya wo-nya, wo 1 terjadi di trompet keberapa Tante Dia? Jangka waktu trompet keberapa? Kelima. Trompet wo kedua trompet keberapa? Keenam. Wo ketiga? Ketujuh. Itu dia. Karena dibilang 3 wo ini tiga wo ini karena suara 3 malaikat, trompet 3 malaikat yang akan berbunyi. Artinya 5, 6, 7 kan Tante Dia? 5, 6, 7 Ya. itu artinya trompetnya si 3 malaikat itu. Iya, itu dia, betul. Mengakibatkan wo 1, wo 2, wo 3. Boleh ya, Tante Dia? Oke. Itu dia. Oke, jadi ini wo-nya ini ada tanggal-tanggalnya semua ya, tapi tadi nggak dibahas, tapi cuma dibahas begini aja. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau fokus untuk belajar trompet kelima dan trompet Enam. ke-6. Kita mau lihat jangka waktunya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk tahu, jadi ini trompet kelima dan trompet ke-6. Oke. Nah, di sini untuk mencari jangka waktunya, nanti tolong baca ya. Kita akan ke bor 5 menit atau 6 menitan untuk saudara-saudara bisa reason sendiri dulu. Dan di sini kita mau bikin rumus nubuatan. Ya, rumus dalam menghitung nubuatan, oke? Nubuatan waktu lah. Oke? Rumusnya yang pertama, ini tolong diisi sendiri ya. Ini kita tanya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nanti di grup ya Tante Dia dibahas ya. Oke. Gitu. 1 hari sama dengan, silakan. 1 tahun. Terus 1 tahun sama dengan, oke, nanti tolong dibahas lagi di grup ya. Dan untuk jangka waktunya adalah lihat trompet kelima itu Revelation 9 ayat 5 itu ada jangka waktu di situ, tolong dilihat. Lalu trompet ke-6 jangka waktunya bisa dilihat Revelation 9 ayat 15. Oke? Jadi tolong dilihat jangka waktunya berapa dan totalnya harus jadi tahun, oke? Jadi di sini kan ada dia punya simbol nubuatannya, ya, simbol nubuatan waktunya ada dan harus dijadikan tahun, boleh? Oke. Oke, simbolnya apa dan harus dijadikan tahun. Oke, dan pakai rumus nubuatan ini, oke? Bisa ya? Oke, selamat berdiskusi sekitar 5 sampai 10 menit lah karena ini kan agak ini kan agak nubuatan waktu. Oh, oke, boleh. Sudah? Tunggu, Kak. Turunkan lagi GI ya. Oke.
Oke, bisa ya? Oke. Mak mana, Mak? Putus ya, Mak? Oh, Mak putus. Oke, oke, Mak di situ ya. Oke, oke. Sonder ya. Sonder mana Sonder? Kok nggak ada? Oh, ini kote. Iya, 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 iya. Ngerti, ngerti. Oke deh, kalau gitu. Selamat diskus ya semuanya ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini dilepas. Lus kan? Karena keluar toh. Iya, Punya Iya. kuasa keluar toh. Oke, lalu di sini Ottoman Empire fall. Nah, ini teman-teman tahu bahwa ini adalah kuasa Islam, boleh? Oh iya tadi. Iya. Islam ya, kuasa kegelapan Islam ya. Dan ini artinya kalau misalnya dia adalah kerajaan, dia dapat kuasanya dari siapa? Dragon dong. Dragon, ya kan? Dragon. Itu dia. Jadi Sama-sama. walaupun yang dipakai itu oknumnya berbeda-beda, tapi di bawah siapa semua? Dragon. Setan. Nah, Ottoman Empire ini kan kerajaan Islam juga kan? Jatuh, Iya. jatuh. Dan kuasanya itu diberikan ke 4 negara Kristen. Kalau kuasanya diberikan, artinya kuasanya ini di-restrain atau di-lose? Dilus. Kalau kuasanya sekarang dia nggak ada kuasa, di-restrain atau di-lose? Lus. Lus. Di restrain Coba gitu. pelan-pelan. Kalau misalnya Coba. kuasanya ini sekarang nggak ada sama dia, artinya kuasanya ditahan atau dilepas? Ditahan. 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 Restrain. Iya, karena nggak bisa dong kalau ngomong dilepas kalau dia nggak ada kuasa, betul nggak? Iya, iya. Boleh? Jadi yang jawab Lus, Iya. nggak ngerti nggak kenapa salah? Bisa? Iya. Jadi misalnya, kalau misalnya, Ditulis dong, Gay. Ditulis dong mana yang restrain, mana yang loose, ditulis dong. iya. Tapi yang paling penting ngerti dulu gimana kata lepas dan tahan. Kalau misalnya Ibu Goksan ya. Ibu Goksa kan berkuasa nih ceritanya selama 5 tahun. Terus kalau misalnya kuasanya Bu Goksan gunakan, artinya itu kuasanya lagi dilepas atau ditahan dari Bu Goksan? Dilepas. Dilepas kan? Lalu kuasanya Ibu Goksan sekarang diberikan kepada Pak Goksan. Artinya Bu Goksan ada kuasa lagi nggak? Enggak. Artinya Bu Goksan ditahan atau dilepas? Ditahan. Ditahan. Jadi bisa nggak waktu kuasanya sudah nggak lagi sama Islam, kita bilang Islam dilepas? Enggak. Ditahan. Enggak. Kalau Islam dilepas, artinya Islamnya lagi ada kuasa dan lagi berkuasa. aniaya, betul nggak? Betul. Tapi kalau misalnya kuasanya sekarang diberikan ke 4 negara Kristen, artinya sekarang kuasa Dia nggak itu lagi di berkuasa. apa? Ditahan. Ditahan atau dilepas? Ditahan. Ditahan. Boleh? Ditahan. Oke. Jadi ini restrain. Oh, jadi tadi loose tadi ketika dia menyiksa tadi ya. Iya, 5 bulan kan dia dikasih menyiksa kan? Gimana? Oh. Menyiksa. Walaupun nggak bisa menyiksa yang ada materainya kan tadi kan? Iya. Iya, Nah, betul. itu dia. Ada silat tadi. Tapi dia menggunakan waktunya ini karena dia baru keluar kan dari bottomless pit, betul nggak? Terus dia tutupi itu gospel sama Roh Kudus, masih ingat nggak itu? Kalau Iya. ditahan bisa nggak tutupin gospel sama Roh Kudus? Enggak. Enggak. Enggak bisa. Nah, waktu kuasanya itu diberikan ke 4 negara Kristen, yaitu Prusia, Inggris, Rusia, Austria kan? Austria. 4 negara Kristen, jadi kuasanya sekarang ditahan. Gimana? Boleh?
Boleh, Itu apa Persia, Rusia, Oh. Rusia. Prusia, Ya, Rusia. Oke. Nah, sekarang kita mau ada timeline lagi nih. Oke. Timeline lagi. Sampai sejauh ini ngerti semua? Ngerti kalau lagi di sini. Ya, pokoknya santai aja jawabnya kalau banyak ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada Wahyu 7, oke? Titik Wahyu 7, masih ingat? Ingat nggak Wahyu 7 ini adalah titik di mana Tuhan bilang darahku, darahku, darahku. Masih ingat nggak itu? Oh ya, 4 Artinya mata kalau angin ditahan. Tuhan 4 mata angin ditahan, artinya ditahan itu loose atau restrain? Restrain. Ditahan. Ditahan toh. Ditahan kan? 4 mata angin ditahan kan? Iya, tahan ya. Nah, Ah, artinya di daerah sini nggak tahu di mana udah pasti ada yang di loose dong. Karena dia punya urutan apa? Loose, restrain, gimana? Oh, iya. Boleh, jadi tapi ini nggak mau dibahas tadi ya, nggak dibahas tadi. Nah, artinya kalau terakhir Wahyu 7, sekarang 4 mata angin sekarang ini ya, sekarang ini 4 mata angin ditahan, artinya Daniel 12:1 apa yang terjadi? Loose. Loose. lepas Jadi nama ini terakhir. Boleh? Bisa? Waduh. Iya. Dan di sini umat Tuhan sudah diapain? Disil. Umat Tuhan Disil. sudah disil. Jadi bercerai. Sama seperti masih ingat kan? Di 5 bulan ini, apakah waktu dilus mereka menganiaya semuanya yang nggak ada materai, betul nggak? Tapi Iya. ada materai di dahi mereka, Tuhan bilang jangan disentuh. Iya. Jadi yang di Pemain. walaupun dilus, yang materai tidak bisa dibunuh, Iya. dijaga kan? Nggak boleh dibunuh kan? Tidak Iya. boleh di hurt katanya. Yang ada materai, artinya di sini umat Tuhan yang dimeteraikan tidak di hurt juga gimana? Lihat ini, Iya. alfa omega Puji Tuhan. sama nggak? Pemain ya. Puji Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Iya Tante Maja, dan kita udah di sini nih, lagi ditahan Iya. sekarang. Makanya ketika Iya. lagi ditahan, lagi damai, ketika sekarang udah mulai dilepas pelan-pelan untuk kota-kota yang jahat yang tidak takut Tuhan, kita yang sekarang lagi aman-aman cari Tuhan sampai dapat. Bagaimana? Oh, iya. Kalau kita mau bilang, aduh nggak ada waktu, kita lebih pentingin ini, pentingin itu, rugi. Karena kita Iya. nggak tahu caranya dimeteraikan gimana supaya nanti 12:1 waktu dilepas semua, kita nggak bisa di hurt gimana. Iya. Sama seperti Wow. di 150 tahun awal. Waktu dilus yang dimeteraikan, Tuhan bilang, jangan sentuh ini ya, yang dimeteraikan ini ya, gimana? Karena Betul. itu punya aku katanya kan. Nah, inilah pemelihara hari Sabat, dan Sabatnya monopoli lagi kan? Iya. Iya. Itu dia. Saudara bisa ngerti ini semua ya? Mengerti Oke. Gedi. Oke, ini tahap yang kedua ini. Jadi ini caranya tadi ya untuk dapat 5 bulan dan trompet ke-5 dan trompet ke-6, oke? Dan Iya, ini iya. dan ini trompet 7 ya. Oke. Yang di sini ya. Ya. Revelation 7. Enggak, maksudnya ini dari jangka waktu Oktober 22 Oktober 1844 tuh trompet ke-7 gitu. Oke. Oke, bisa ya. Nah, sekarang yang terakhir, kenapa kok bisa isanya kok setan itu bisa ditahan, bisa dilepas, bisa ditahan, bisa dilepas gitu. Boleh? Iya. Boleh. Nah, jadi ini konsepnya begini yang ini ya. Nanti tolong ayat-ayatnya baca sendiri ya. Hmm. Jadi kita lihat di sini ada di Ezekiel 29 ayat 18. Hmm. Oke. 18. Ada siapa? Raja siapa di situ? Ezekiel berapa? G? 29 ayat 18. Kita buka lagi. 29 ayat 18. Ada raja siapa di situ? Ada Raja Nebukadnezar, King of Babylon. Nebukadnezar. Nebukadnezar ini, nanti aja ada ayatnya. Oke, kita buka di sinilah ya. Ini ya.
Oke, ini ya. Nah, jadi ada Raja Nebukadnezar kan? Iya. Raja Nebukadnezar ini mau melawan siapa? Cyrus. Tirus. Cyrus. Oke. Dan dibilang nggak ada apa? Nggak ada dia punya gaji kan? Gaji ya. Nggak Dengan digaji. dengan waktu dia lawan Cara itu kayaknya lagi. nggak ada dia punya wages. Wages itu upah ya. Wages. Nggak ada gajinya. Betul, nggak ada upahnya kan? Tapi Tuhan bilang di ayat 19 saya akan kasih upahnya. Jadi yang mau upah siapa? Yang memberi upah. Yang memberi upah siapa? Tuhan bilang. Tuhan. Saya Tuhan. akan berikan apa? Tuhan akan berikan apa ini? Upah. Berikan tanah apa? Land. Land. Nah, jadi waktu dia sudah serang Tirus, Tuhan kasih apa? Tanah Land. Mesir. Kasih tanah Mesir, betul? Iya, iya. Oke. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa semua? Jadi ini Nebukad lawan Tirus, waktu dia lawan kayaknya nggak dapat upah apa-apa waktu perlawanannya. Tapi dibilang Tuhan yang kasih tanah Mesir. Bisa? Iya. Oke, sekarang Yeremia 27 ayat 6. Yeremia 7. Yeremia 7. Yeremia 27 ayat 6. Raja siapa di situ? Raja siapa di situ? Nebukadnezar, betul? Dan iya, iya. Raja Nebukadnezar disebut sebagai apanya Tuhan? Hamba Tuhan. Hamba. Jadi Nebukadnezar itu walaupun dia raja orang kafir, tapi dia menurut dan sesuai dengan yang dia lakukan itu sesuai dengan apa? Yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan. Jadi Itu jadi Nebukadnezar alat disuruh apa? Lawan Tirus, betul? Lawan Tirus dia mau. Dan dia nurut dan hukum umat Tuhan, betul kan? Iya. Ah, itu dia. Boleh? Jadi walaupun raja orang kafir pun yang kontrol siapa? Tuhan. Tuhan. God. Bisa ngerti semua? Ya. Oke. Oke, mantap. Bisa ya? Oke, sekarang kita mau lihat lagi ini Nebukadnezar. Nah, sekarang kita coba lihat Yeremia 51 ayat 34. 51. Raja siapa di situ? Yeremia 51:34. Ayat 4 tuh ya. Nebukadnezar. Nebukadnezar. Jadi ngomongin sama kan? Raja Nebukadnezar lagi toh? Iya, Mice. Dan Raja Nebukadnezar tuh diumpamakan seperti apa? Dragon. Dragon. Sampai sini ngerti? Yeremia 51 ayat 4 tadi, G. 34, Bu Goksan. 34. 4. Oh. Boleh? Dragon. Ingat nggak dragon itu ada sama dengan setan? Masih ingat nggak? Ingat kan? 14. Iya, dragon sama dengan Satan. Ya. Sekarang Yeremia 25 ayat 9. Yeremia 25 ayat 9. Raja siapa di situ? Yeremia. Di sini Nebukadnezar juga. Nebukadnezar lagi. Jadi ini ngomongin Nebukadnezar semua kan? Ayat-ayatnya kan? Iya. Oke, ini Yeremia 25 ayat 9. Dan Nebukadnezar ini raja dari mana? Dari utara. Of the North. Utara. Betul. Ya, Nebukadnezar ini King of the North. North. Boleh? Ya. Nah, sekarang kita udah bisa menemukan King of the North yaitu dragon. Ya kan? Dragonnya. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut selatan. Oke? Yeskiel 29 ayat 3. Ada siapa di situ? Yesekiel berapa tadi? Yeskiel 29 ayat 3.
Firaun. Nah, ada Firaun. Firaun apa Firaun? Raja apa? King of Egypt. Mesir ya kan? Dan Mesir itu di mana Mesir itu? Arah mana? Selatan. Utara. Selatan. Ini kok masih sama sih? Sorry. Masih Yeremia lagi. Mesir, ingat kan Genesis berapa itu? Kita buktikannya. Mesir itu selatan. 12 ayat 9 dan 10. Nah, itu kan. Yang kemarin toh? Berapa? Genesis berapa? 12 ayat 10. Ini kan Raja Mesir kan? Oh, Jadi ada Raja Firaun dan ini Egypt, dan Egypt ini adalah South. Selatan. Silakan baca di Genesis 12 ayat 9 dan 10. Artinya Egypt ini king of the apa? South. South. Boleh? Bisa? Nah, mari kita lihat. Kita lihat sekarang Revelation. Dan Firaun disebut apa juga? Coba lihat. selatan. Dragon. Hambaku. Dragon. Dragon. Tadi Nebukadnezar disebut apa juga? Dragon juga. Dragon. Firaun dragon, betul? Iya. Oke, jadi kita lihat Revelation. Jadi ada dragon dari King of the North dan King of the South. Sekarang Revelation 12:4. Revelation 12:4. Oh iya, dragon. Ada dragon? Ada. Oke, mantap. Berarti Bu Goksan nggak salah Alkitabnya. Hei. Oke, ada dragon kan? Nah, Iya. ini dragon ini kalau di Alkitab ya, dia itu melambangkan pagan Rome. Boleh? Oh, satu Dan- rumah ya, satu roh ya, roh setan. Dan dia punya dragon itu bisa juga melambangkan setan. Gimana? Iya. Ya. Jadi dia punya biang keladinya setan kan? Yang di Iya. belakang layar setan, tapi yang memainkan yang dipakai setan. Ya, agen-agennya pagan Rome, boleh? Oh, satu Belum roh bisa ya. si Nah, dan pagan Rome itu Utara. north atau south? Roma itu utara atau selatan? Utara. Utara. Boleh? Dan dragon ini juga melambangkan Raja Herodes. Gimana? Iya. Oh, iya. Oke? Nah, jadi mari kita lihat ini si dragon. Apa yang dia buat? Dragonnya ngapain? Mau bunuh siapa? Mau Tuhan. bunuh yang di Mesir, mau bunuh Bunuh Musa. siapa ini? Bunuh siapa ini? Dia Oh, mau berdiri bunuh di Tuhan depan Yesus. wanita, mau bunuh Tuhan Yesus. anaknya kan? Ayat-ayat Iya. kan? Oh, Oh, anaknya ya. anaknya. Mau bunuh anaknya Anak dari woman kan? wanita. Nah, artinya ini ciri-cirinya kan? Nah, berarti kita bisa lihat ciri-cirinya ini di King of the South dan King of the North. Gimana? Kalau King of the North itu Herod kan? Kalau King of the South tadi siapa? Firaun. 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 Herod mau bunuh apakah Herod bunuh bayi enggak? Iya. Iya. Bunuh bayi siapa? Tuhan Yesus. Bayi Yesus. Bayi yang kecil kan? Masih kecil kan? Waktu zaman Musa itu. Waktu zaman Herodes. Kan waktu Iya. Tuhan Yesus lahir Herodes bunuh-bunuh bayi enggak? Iya. Makanya Nah. lari mereka. Ya kan? Ini karena mau bunuh siapa? Mau bunuh Yesus. Yesus. Kan? Tapi nggak bisa dibunuh kan? Tapi yang terbunuh adalah bayi-bayi, betul nggak? Iya. Lalu Firaun, apakah mau bunuh siapa tujuannya? Bayi Musa. Bunuh Musa. Musa. Bayi Musa kan? Ya. Bunuh bayi Yesus. Apakah Dibuang ke sungai. bunuh bayi-bayi laki-laki? Iya. Iya. Nah, sama nggak?
Jadi yang sebutan dragon melakukan pembunuhan semua. Gimana? Iya. Boleh? Jadi ini, Iya. dan di akhir zaman dragonnya juga Sama juga sekarang ya. suntikan bayi-bayi kan? Disuntik Kan sekarang. anak-anak bayi kan? Iya, betul. Sehingga banyak yang mati. Inilah kerjaan King of the North dan King of the South. Jadi dragon itu gunakan dia punya agen-agen yang di depan layar untuk lakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan. Sejarah terulang gimana? Bisa? Iya. Iya. Jadi ini raja-raja yang keluar dari mana? Dari Bottomless pit. Bottomless pit. Pokoknya kalau ada roh dragon, inilah raja yang keluar dari bottomless bottomless pit. Boleh? Jadi ini ya kan? Oke, mari kita lihat di sini ya. Mau lihat-lihat lagi. Ini konsepnya aja ya, yang kan semua udah ikut DBS, tapi ini yang mau ditekankan. Oke? Nah, jadi mari kita lihat. Kita tahu ini semua adalah raja-raja dunia kan? Raja-raja dunia yang keluar dari apa? Bottomless pit. Tetapi ini dia punya ketuanya, dia punya kepalanya dari semua adalah 2 Korintus 4 ayat 4 kan? Siapa itu? God of this world. God of Eh? this world. Ya kan? Dan God of this world ini setan kan? Iya. Iya. Dan dia mau tawarkan apa? Kuasa Kingdom of the world. Kan? kingdom kepada Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 8. 8:9 kan? Kingdom of the world dia mau tawarkan karena dia God of this world kan? Dengan cara kalau mau dikasih kingdom of the world harus apa? Disembah. Harus sembah. Ini dia. Ya kan? Jadi artinya kingdom of the world ini diberikan kepada King of the North dan King of the South. The South. gimana? Ngerti? Tadi masak nasi turun. Artinya ini mereka berdua bersatu atau enggak? Bersatu. Satu. Gimana? Bisa ngerti? Ya. Ya? King of the North. Setan ingin duduk di sebelah utara kan? Ya. Ya kan? Ingin menjadi seperti God kan? Jadi artinya pelajaran apa yang bilang ada oknum ketiga karena mau sama seperti God? Trinitas. Trinitas. Ya kan? Wow. Boleh? Iya. King of the Boleh. South. Ini kan King of the South ini adalah yang keluar punya, ini adalah spiritual Sodom dan Egypt kan? Iya. Ya kan? Jadi kalau ini adalah, kalau Trinitas masih percaya Tuhan atau enggak? Tidak. Trinitas kok nggak percaya Tuhan toh? Percaya. Percaya, tapi God-nya ada 3 kan? Ada 3 itu beda Jadi ini di dalam, jadi ini serangan King of the South North ini serangan untuk yang di dalam gereja gimana? Iya. Tapi kalau misalnya King of the South itu kan spiritual Sodom dan Egypt, karena Egypt itu kan South, toh? Iya. Sodom itu kan LGBT, betul? Iya. Kan Egypt itu ateis, nggak kenal Tuhan. Jadi ini serangan untuk di luar gereja gimana? Jadi artinya mau di dalam gereja atau di luar gereja dapat serangan dari bottomless pit. Jadi mau di luar gereja, kalau di dalam mau di luar gereja, mau di dalam gereja, roh yang keluar dari bottomless pit ada semua, mereka kerjasama gimana? Sama ya. Itu dia. Artinya yang paling penting adalah jangan ikut King of the North, jangan ikut King of the South, harus sembah one God, betul nggak? Iya. Nah, untuk bilang nggak ada God itu ateis kan? Tapi salah juga kalau bilang kita ada 3 God, gimana?
Makanya keluar Kita dari baby percaya boneka. Salah. ada one God. Gimana? One God. Itu Puji dia. Tuhan. Ini Tempatnya- gimana? Iya, kalau King of the North sama King of the South itu kan di dunia. Tapi kalau One God itu adanya nggak di dunia. Itu dia. Betul. Kan? Ini worship misteri kan? Karena Trinitas kan misteri, nggak bisa dijelaskan kan? Iya. Kan kalau ateis nggak worship God sama sekali. Yang benar yang apa? Worship God ya kan? Iya. Yang cuman ada berapa? Satu. Satu. Boleh? One God. Oke, inilah kira-kira pelajaran kita tentang the beast yang keluar dari bottomless pit. Bisa dapat semuanya? Thank you, Bisa Gedi. Oke, praise God, saudara-saudara. Biarlah kejadian-kejadian dari yang terjadi dan nubuatan-nubuatan yang kita pelajari, kita semakin gigih untuk pilih bersiap-siap sebelum semuanya nanti akan dilepas. Boleh? Ya. Selagi masih ditahan, tolong kerjakan keselamatan dengan baik. Terimalah setiap teguran, pengungkapan kejahatan karakter kita yang sangatlah tidak siap untuk tinggal di kerajaan surga dengan kerendahan hati. Puji Tuhan masih ditegur. Walaupun yang tegur musuh kita, walaupun orang yang paling kita nggak suka tegur kita, puji Tuhan masih diungkapkan apa yang harus kita ubah. Betul nggak? Iya. Ya, kita nggak bisa berubah kalau kita pikir kita benar, kita paling benar, kita nggak ada salah. Orang lain semua yang salah. Bisa nggak orang seperti itu berubah? Tidak. Nggak bisa. Jadi puji Tuhan kalau ada yang ingatin, mau anak-anak sekalipun yang ingatin, mau hamba yang ingatin, mau raja yang ingatin, mau musuh. Siapapun yang ingatin kita untuk kita bisa tahu kita punya kelemahan dan bisa dirubahkan. Puji Tuhan, apalagi di DPS sering ditegur ya kan, diingatkan jangan malas, jangan alasan, semua jangan pernah minder ataupun jadi ciut saudara-saudara. Karena kita harus kuat mental. Karena time of trouble itu mental kita akan benar-benar dihabisin sama setan. Dan dengan cara-cara ini kuis dan semua mental kita dilatih untuk jadi kuat. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Ya, jadi boleh nggak pas kuis, aduh nggak bisa menyerah, aduh apalagi time of trouble kan? Nah, Iya. kita latihan dari hal-hal kecil, jangan sepelekan kuis doang, ya. Artinya kita nggak bisa siap di yang besar kalau kita gagal di hal-hal kecil. Bisa ya, Ibu Bapak ya? Oke, Bisa, terima kasih puji Tuhan kita bisa belajar sama-sama. Boleh Tante Marce berdoa? Makasih.